Ya, Bapak Ibu, ini dia Cindy, salah seorang aktivis musik di gereja kita yang mungkin kita selalu rindu ya permainan musiknya, Oh, begitu ya. Yang kita selalu terberkati dengan permainan musiknya. Malam hari ini Cindy akan bercerita Bapak Ibu dan saudara sekalian yang sudah bergabung dengan kita, akan bercerita gimana sih perjalanannya khususnya nih dalam permainan biola nih, ya, mulai dari mungkin dari awal pelayanannya kayak apa. Tapi sebelumnya kita boleh doa dulu ya Cindy ya. oke, yuk. Ya, kita doa dulu ya. Bapak bersyukur untuk kebaikan Bapak. Kami akan kembali mengadakan, melaksanakan bersaksi Tuhan melalui platform ini. Saudari Cindy akan bersaksi Tuhan, menceritakan bagaimana perjalanan hidupnya, pelayanannya bersama dengan Tuhan, bagaimana Tuhan memberkatinya melalui permainan musiknya Tuhan. Berkati lindungi kami agar kiranya acara ini bisa berjalan dengan baik Tuhan, dan apapun yang kami perbincangkan di sini menjadi berkat bagi kami semua. Dalam Kristus kami bersyukur dan kami mau mendengarkan cerita kesaksian iman saudara kami. Amin. Oke, thank you. Sekali lagi selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya yang sudah bergabung gitu ya. Em, ini cuman di saya yang putus-putus atau memang agak putus-putus sedikit kayaknya Cindy? Kok aku Halo? lancar ya? Halo? Lancar ya? Bisa? Oke. Oh, udah. Oke. Oke. Em, Pujian ya di balik gesekan biola itu yang jadi tema kita malam hari ini gitu ya. Temanya aja udah indah banget tuh kayaknya begitu ya. Oke, Cindy, kami mau kenal Cindy dulu deh lagi deh mau kenal. Mungkin belum semua jemaat mungkin kenal lebih jauh gitu kan. Mungkin bisa cerita dulu Cindy aslinya dari mana, sekarang aktivitasnya apa, silakan. Oke, selamat malam semua. Di sini Jemaat GKI Ngagel dan yang bukan jemaat kami juga selamat malam. Thank you udah meluangkan waktunya. Perkenalkan saya Cindy Adianti Tupan, panggil aja Cindy. Di gereja juga dipanggilnya Cindy gitu. Saya asalnya dari Surabaya, asli Wong Surabaya. Saat ini saya sudah menikah akhirnya buat teman-teman akhirnya sudah menikah. Hmm, Saat ini saya bekerja sebagai psikolog klinis gitu. Jadi sekalian promo ya, mungkin ada yang mau konseling, butuh terapi, DM. Oke, jadi sekarang Bapak Ibu Cindy melayani juga ya menjadi berkat bagi orang lain melalui menjadi seorang psikolog klinis. Kayak yang dibilang tadi kalau ada yang butuh konseling, teman cerita silakan tuh DM Cindy itu ya. Oke, thank you Cindy. Cindy, kalau kita mulai bicara nih tentang permainan musik gitu ya. Pertama-tama yang selalu saya tanya nih sama main musik nih. Bagi Cindy sendiri dulu deh, musik itu apa sih? Bagi aku, wah musik itu hidup. Hmm, Ya hidupku itu musik dan musik yang membuat aku hidup sampai sekarang. musik itu hidup ya, musik itu untuk hidup dan hidup yang membuat hidup sampai sekarang itu musik. Oke, mulai kelas berapa sih Anda tertarik dengan belajar bermain musik? Mulai kapan atau tepatnya? Hmm, Kalau mulai belajar musiknya ya, nggak spesifik biola tuh sebetulnya kecil banget ya mungkin dari balita tuh sudah suka lah dengan musik ya pencet-pencet piano, keyboard gitu, kemudian pukul-pukul drum asal-asalan gitu sih. Tapi kalau spesifik main biola itu sejak kelas 5 ya, kira-kira umur 10-an, ya umur 10 tahun lah. Berarti mulai mulai kecil banget sudah mulai kenal dengan musik, tapi spesifik untuk biola sendiri mulai kelas 5 tadi. Kenapa biola akhirnya? Percaya nggak percaya itu berawal dari sesuatu yang bukan niat besar gitu, iseng aja. Karena waktu itu kakak saya, sekarang udah almarhum, itu bilang, Dek, kamu main no biola gitu. Pada saat itu kami tahu ya kalau beli piano tuh mahal, jadi ya udah nggak beli. Terus dibilang, Dek, kamu main no biola aja gitu, keren. Terus dengar kata keren, oke main gitu. Akhirnya minta beli, terus les, terus jatuh cinta. Udah, sesimpel itu.
Berarti awalnya itu tadi ya, karena piano mungkin mahal gitu ya, tapi sudah ada kecinta sama musik, kemudian ada dorongan kakak dengan kata keren tadi begitu ya. Cerita dong awal-awalnya gimana belajar main biola, suka dukanya mungkin perjuangannya kayak apa, yang masih diingat nih. Oke. Ah, waduh, sedih ya. Pertama kali belajar biola itu les di rumahan gitu ya. Seperti yang kita tahu, waktu itu aku nggak ikutan les kayak kursus yang ternama Purwacara, itu kayak nggak les-les yang kayak gitu, atau melodi di Pucang tuh juga enggak. Jadi ikut sama satu guru terus belajar di rumah. Hmm, waktu itu kayak jujur aja sih gak nyaman ya, karena tempatnya di rumah terus kayak digigiti nyamuk gitu, jadi kayak udah mainnya susah, salahnya memahami not juga susah, digigit nyamuk itu sih. Terus masih kecil, tapi karena tahu kalau mama itu sama papa nyari gurunya juga susah, jadi mau protes, kasihan mereka yang udah nyariin gitu. Dan guru itu ketemunya adalah salah satu jemaat dari gereja Cindy yang lama gitu. Belajar di situ nggak sendirian, belajarnya ada temen. Nah itu juga yang bikin nggak nyaman, karena kan saya tipenya orang yang nggak sabar, dalam segala hal tuh tidak Hmm. sabar gitu. Nunggu temen nggak suka gitu. Akhirnya masuk SD, kelas mau naik kelas 6 itu ada buka kursus musik di deket rumah, yang nggak deket-deket banget sih, lumayan deket rumah, di daerah Ruko Klampis. Buka kursus musik ternama, terus nggak tahu kenapa ya, saya juga nggak minta, mama memutuskan pindah ke situ supaya lebih terarah gitu. Jadi kan kalau di kursus yang formal itu ada ujiannya, ada sertifikatnya gitulah. Biar saya juga serius gitu. Nah, pada waktu itu sejujurnya main biola ya for fun. Karena ketika main biola, saya merasa bisa jadi diri sendiri. Terus, kalau boleh dibilang, kalau main biola itu meskipun saya main dan orang mendengarkan, tapi buat pemainnya tuh juga saya sendiri merasa tenang dengan main biola. Jadi kayaknya perfect gitu, tenang dan senang, dapat dua-duanya. Akhirnya terus belajar musik biola. Suka dukanya adalah waktu itu pertama saya ikut kursus dan awal-awal belajar biola itu, saya punya teman baik, kayaknya tadi nonton deh, saya punya teman baik namanya Anet, tuh sahabat saya dari SD, dan dia tuh jago banget main piano. Dan waktu saya kebetulan dia juga mulai menekuni biola. Jadi kalau bisa dibilang dia itu saksi hidup lah. Kita sama-sama saksi hidup satu sama lain dalam perjuangan bermain biola. Suka dukanya adalah ikut lomba kalah gitu. Terus giliran mainnya sudah agak bagus, ikut lomba, nggak ada pengiring, jadi kalah lagi. Ada sih yang menang, tapi untuk sampai menang itu kalah berkali-kali. Itu Oke. itu Oke. di luar apa ya, di luar pelayanan. Nah, nggak nyangka kalau ternyata bakal lebih banyak terjun ke pelayanan daripada Nah, di itu. itu. Itu yang kita akan bahas habis ini ya. Jadi uh, Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa ternyata juga di balik permainan indah seorang Cindy Tupan begitu ya. Memang saya sendiri beberapa kali bareng sama Cindy, itu yang selalu saya dapatkan bahwa ketenangan gitu ya. Setiap ngeliat Cindy main biola itu pokoknya fun, tenang, enjoy banget gitu kan. Jadi bukan hanya kita yang menikmati, tapi I do agree with that. Saya selalu melihat itu dalam dirinya Cindy. Setiap main, itu juga bermain untuk dirinya gitu ya. Sehingga itu tadi, menurut saya memang kita bisa menikmati permainan musik itu kan kalau si pemusiknya juga menikmati gitu ya. Dan itu yang jadi berkat buat kita. Dan Bapak Ibu bukan sebuah perjalanan yang mudah. Begitu ternyata ada ups and down-nya juga. Nah, tadi Cindy mulai singgung nih. Ceritanya akhirnya terjun ke pelayanan. Itu gimana? Oke, terjun pelayanan itu yang encourage tuh papa sama mama. Jadi waktu sudah agak bisa, dalam arti
mainnya tuh sudah bisa ada lagu. Jadi tahu, oh ini lagunya Happy Birthday, oh ini Jingle Bell gitu. Waktu mulai sudah ada lagunya, itu kira-kira kelas 6 SD lah ya, kelas 6 SD, kelas 1 SMP gitu. Dibilang kenapa nggak main biola di gereja gitu. Nah karena saya juga orangnya bukan tipe pemalu gitu, cuek lah ya, jadi ya terserah lah main jelek nggak apa-apa, yang penting main, jadi ya oke, iya aja, anak penurut ya sama mama papa, dibilang suruh pelayanan gitu. Dan ternyata eh, saya yang orangnya cuek-cuek ini ketika pelayanan tuh nggak semudah itu loh. eh Kalau boleh jujur ya, pelayanan itu main di depan jemaat, main lagu gereja tuh jauh lebih stressful daripada main lagu klasik yang susah gitu, daripada lomba, daripada konser. Um, Wow. iya, nah kayak gitu itu malah tetap aja pelayanan, kan aneh ya. Sudah merasa gak nyaman, tapi kok malah Sulit. iya ya, aneh juga gitu. Um, Sejak terjun pelayanan, jadi seneng karena ternyata main di gereja menjadi bagian dari tata ibadah, itu saya merasa seperti ada tanggung jawab gitu untuk apa ya, untuk mempermudah jemaat ini juga menerima firman Tuhan ya ketika di gereja. Jadi benar-benar mengiringi firman Tuhan gitu, bukan mengiringi penyanyi atau mengiringi pianis atau mengiringi siapa tuh bukan, tapi mengiringi firman Tuhan. Dan itu kalau dibilang tantangan, ya itu tantangan terbesar sih. Sampai sekarang pun main lagu apapun lah, pokoknya di gereja itu selalu, duh kayaknya takut, hati-hati, nggak boleh Hanya salah nunggu. gitu. Ini mau denger firman Tuhan, bukan yang bayar duit untuk konser gitu. Itu sih. So, Bapak Ibu sekarang semakin jelas ya, kenapa sih kita bisa menikmati sekali permainan biolanya Cindy? Karena ini satu insight yang menarik menurut saya, yang juga jujur baru saya dapatkan gitu ya, baru Cindy, mungkin pemusik gereja yang pernah saya dengar menyampaikan ini, bahwa bagi Cindy konsepnya adalah bermain musik itu, mengiringi musik jemaat dalam tata ibadah itu membantu jemaat untuk menerima firman Tuhan. That's deep loh. Itu dan itu konsep yang benar menurut saya. Konsep konsep pelayanan musik yang memang seharusnya dimiliki oleh semua pemain musik gitu. Menyadari itu bahwa ya kita kita melayani musik di gereja itu bukan sekedar perform gitu ya, tetapi membantu membantu pesan yang mau disampaikan melalui ibadah itu. Kalau sebelumnya kita pernah sharing sama pemusik yang lain, kita sepakat bahwa bermain musik di gereja itu membantu jemaat untuk sampai pada perjumpaannya dengan Tuhan begitu ya. Nah, ini ditambahin Cindy lagi nih, mengantar gitu loh. Mengantar Ya, jemaat untuk memahami, sehingga saya lihat ada etika nih dalam dirinya Cindy ketika bermain musik. Karena itulah harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Terus benar. oke, tadi sulit gitu ya, tadi harus penuh kehati-hatian, stressful begitu. Tapi pernah nggak sih ngalami gitu salah main, terus apa yang Cindy lakukan begitu? Ada kesalahan mungkin, kepleset notnya mungkin, atau gimana? Oh, tentu saja pernah. Kayaknya di tempat yang lain, terutama teman-teman yang satu band C, halo. Tahu lah Benci, gitu. ya. Ya, ya, dengan segala persiapan itu bisa ada gitu. Ketika kepleset, karena kita sudah mempersiapkan yang sebaik mungkin ya, kemudian hati itu sudah niatnya bermain buat Tuhan juga, jadi fokusnya ya memberikan yang terbaik, bukan cuman menilai notnya benar atau enggak. Nah, karena fokusnya adalah memberikan yang terbaik buat Tuhan dan buat jemaatnya saat itu, jadi ketika ada kepleset ya lanjut aja sih, gitu. Nggak Tapi panik ya? iya, nggak panik. Tapi awal-awal panik sih kalau masih kecil dulu ya. Kayak masih SMP, SMP. Oke. Kalau habis main, apalagi yang banyak part solo, terus salah itu, setelah setelah salah atau setelah kepleset tuh kayaknya merasa gagal gitu. Tapi kan bisa karena terbiasa nih. Gitu. Jadi Betul. kalau sering kepleset, lama-lama keplesetnya lebih sedikit. Dan ketika itu terjadi juga it's fine. Oke. Em,
saya menyapa lagi dulu ya Bapak Ibu yang baru join gitu. Selamat bergabung dengan kami. Kita ini lagi ngobrol-ngobrol dengan Cindy ya, pelayan musik di GKI Ngagel yang biasanya main biola. Ada banyak hal sudah nih, baru baru berapa menit kita ngobrol nih, sudah banyak hal yang bisa kita pelajari dari seorang Cindy mengenai sikap gitu ya, terutama dalam melayani Tuhan, bagaimana sebuah konsep bagi Cindy melayani Tuhan begitu ya. Ada William nih, William Joko. Ini kayak Joko nih kayaknya menyapa nih Bence Wuhu katanya begitu kan. Nah, Bapak Ibu ada Debbie juga tuh ya, saya Debbie. Bicara tentang Bence. Bapak Ibu Cindy ini tergabung memang dalam sebuah grup bandnya gereja kita gitu ya, Bence begitu ya. Yang mana saya tahu sendiri ini band ini setidaknya pengalaman saya dengan mereka sangat disiplin dalam persiapan. Boleh cerita dulu nggak sih? Ceritakan seperti apa biasanya kalian persiapan sehingga permainannya memang bisa selalu sangat memberkati seperti itu. Boleh cerita nggak pengalamannya dengan Benji? Ini karena Benji disinggung nih sama William nih. Puji Tuhan kalau memang bisa memberkati, dan kaget juga dibilang disiplin ya. Kalau persiapan kami ya, jadi kalau di BNC itu leadernya ya di setiap band sih, leader itu adalah yang bermain piano karena dia master chord-nya. Nah di band kami itu adalah Celita. Bingung juga ya disiplinnya di mana gitu. Disiplin dalam itu loh, ngerjakan itu loh, primbon kalian itu. Itu maksud saya disiplin tuh. Jadi di BNC mau pelayanan itu sudah ada kan pasti lagu-lagunya, dan dari lagu-lagu itu biasanya di aransemen ulang sama Celita, entah chordnya dirubah menjadi suasana tertentu sesuai sama tata ibadah. Nah, nggak cuman chord, tapi juga Celita itu nulis part untuk kami, untuk drum, untuk gitar, keyboard, dan juga biola. Nah, makanya karena ada setiap orang tuh ada part, jadi dibilanglah itu primbon gitu. Primbonnya Yes. Bence. Nah, yang disiplin adalah lebih ke kita itu pengen, karena kita semua suka musik ya, kita pengen memberikan musik yang terbaik. Itu ya. Jadi kalau masalah disiplin, kalau dibilang waktu ya, ini kalau rutinitas Bence, kalau latihan jam 7, datangnya setengah 8, jam 8 go food gitu. Setengah Yes. 9 Yes. Yes, I know that. kalau lebih bukan ke waktu ya, tapi ketika kita sudah memutuskan untuk ayo main, ya kita berusaha sebaik mungkin dengan partnya kita gitu. Bukan berarti kita mengabaikan part pemusik yang lain ya, tapi dengan kita memberikan yang terbaik di part kita, itu juga akan membantu pemusik yang lain gitu. Dan ketika kita main musik atau belajar part kita, itu juga harus mendengarkan partnya teman yang lain supaya sinkron. Jadi jangan cuma fokus sama kita sendiri kayak pengen tampil gitaris handal atau violinis terbaik. Jangan kayak gitu, karena kita ini tim. Itu yang nggak boleh dilupakan. Oke. Arga ngomong jam 19 kumpul, 19.30 makan bakso, 20 mulai latihan. Iya, betul. Saya tahu itu. Dan tadi memang mau saya disiplin itu adalah memang ketika sudah latihan. Wow, BNC itu memang kalau sudah begitu mulai latihan itu memang itu sebuah ya memang fokus begitu ya. Dan ada boleh nanya, boleh Bapak Ibu boleh nanya. Ini Debbie nanya nih, ada pertanyaan. Penasaran kok akhirnya bergabung dan atestasi di GKI Ngagel. Debbie, pertanyaan ini sebentar ini pertanyaan ini cukup menyindir saya juga sebenarnya masalah atestasi, tapi oke, Cindy aja. Oke, halo Kak Bi. Ini juga Kak Bi ini saksi hidup perjuangan saya ya. Mulai pertama ikut kegiatan pemuda di Ngagel itu karena saya beberapa kali ibadah di GKI Ngagel. Terus ibadah yang ya mungkin keempat kelima itu ada undangan dari NYC. Waktu itu ada acara NYC
bakar-bakar gitu sih, barbekyuan. Terus kok kayaknya asik gitu. Terus datang itu bener-bener gak ada teman, gak ada yang kenal. Saya ada sih kenal satu orang, tapi waktu itu dia nggak datang. Jadi saya bener-bener gak ada teman. Terus ya udah pede aja kenalan, halo, aku Cindy, kamu siapa dan lain-lain. Terus langsung nodong, aku pengen pelayanan bisa nggak gitu. Kamu bisa apa? Aku bisa main nyanyi lumayan lah dikit gitu. Ya akhirnya uh, ikut ikut latihan, ikut main musik waktu itu, ikut paduan suara, korisande, terus ya lama-lama kok nyaman, jadi baper gitu ya. Akhirnya kayak aku deh selama ini aku salah rumah. Jadi ya sudah pindah lah rumah baru. My church, my home. Tahun berapa tuh atestasinya tuh? Atestasi lupa, tapi tahun 2017. Sekitar berapa tahun berarti setelah pertama kali ngagal? Kenapa? Sekitar berapa tahun setelah pertama kali ngagal berarti? Oh, 2 tahun lah, 2 tahunan. Oh wow, that's a quick decision. Oke. Kata Debbie dia nggak penasaran kalau saya bagus lah kalau. Oke. Oke, akhirnya ke atas stasiun GKI Ngagel begitu ya. Dan kemudian melayani di GKI Ngagel. Pengalaman pelayanan yang paling nggak terlupakan ada nggak? Paling seru mungkin atau paling apa? Pokoknya itu selalu mungkin sering teringat begitu. Ada nggak? Anda dong. Pengalaman paling seru adalah pengalaman waktu gereja kita nuansanya industrial. Yaitu waktu Oh setengah oke. jadi. Pas Natal itu ya? Iya. Oke, gimana tuh? Um, itu jadi gini, tiap Natal tuh sebetulnya berkesan. Karena tanggal 22 Desembernya itu teman kami di Bence, si Arga itu ulang tahun. Jadi Ulang kita tahun, selalu yes. berharap gimana tanggal 22 tuh harus ada latihan. Meskipun nggak ada, harus dijadwalkan. Dan juga malam itu. Jadi waktu latihan terakhir itu kami pakai baju kembar, kayak ngapain gitu ya, pakai baju kembar, kaos polos, masih inget waktu itu. Jadi kayak anak panti datang dengan baju masing-masing, terus kita ganti baju kembar, kaos gitu untuk gladi bersih. Tujuannya apa? Nggak ada, just for fun. Karena si Arganya juga ulang tahun, jadi dia sadar diri ya, dia bawain kita pizza, thank you. Terus habis itu dari mulai gladi bersih itu udah berkesan karena debu kan ya. Kalau pakai Ya, masker waktu itu sebelum pakai masker nih masih enggak banget gitu, kayak panas. Terus kaki juga kotor, terus alas tuh juga kotor, semua kotor gitu. Tapi kita tetap berusaha untuk mengantarkan lagu itu sesyahdu mungkin karena waktu itu juga ngiringin paduan suara yang banyak orang dan itu kalau moodnya kita nggak di situ nanti jadi jelek kan. Tetap berusaha betul. fokus. Dan di hari H itu ada kejadian yang amazing ya buat saya gitu karena waktu itu adalah lagu Malam Kudus. Kalau yang kita tahu lagu Malam Kudus itu ya sudah malam kudus, sunyi senyap, suasananya sedemikian rupa gitu. Sebelumnya maaf kalau ini membuka aib salah satu teman band saya. Oke. Okay. Waktu itu untuk masuk ke lagu, jadi masuk ke intro tuh harus membunyikan apa sih yang cering tuh apa ya namanya? Alat musik itu. Nah, posisinya kami semua sudah siap gitu. Nah, ini ada yang ketawa duluan, Mbak Mira. Ya, betul. Posisinya kami tuh ya dengan pakai headset, dengerin aba-aba dari Cilita, terus kayak udah gini, udah tegang gitu. Yang lain sudah dengan gitarnya, dengan keyboardnya kayak mau masuk nih Malam Kudus gitu, harus sekudus mungkin main. Terus Cilita tuh sudah bilang, ayo kau ayo bilang gitu ke Korudi, karena Korudi adalah yang gas perkusi gitu. Tapi kok nggak ada ini nggak masuk-masuk, ini udah mau Malam Kudus, udah mau nyanyi. Akhirnya ketika kita noleh ke belakang, Korudi lagi pegang HP, terus story. Terus headsetnya ditaruh di bawah. Terus kita nih lo tegang. Kenapa Anda lepas headset? Terus story-story gitu. Jadi
Akhirnya Malam Kudus itu masuk ke intro tanpa perkusi. It's okay. Jadi semua udah posisi siap perang nih ya. Sementara Korudinya masih nge-story. Iya, santai Apa gitu. sih yang muncul waktu itu? Apa sih perasaan yang muncul waktu itu? Ya pengen ketawa dong, jelas. Nggak nyangka kok ternyata ada nih yang nggak tegang di band ini. Gitu. Pengen ketawa, tapi ya takutnya kita sudah di lagu Malam Kudus, jadi kayak ketawa tertahan gitu. Ketawa terbahak-bahaknya ya baru setelah pelayanan. Tapi pada waktu itu kayak, Oke, okay. Ya, itu ya pastilah pengalaman kayak gini tuh selalu menarik untuk diingat gitu ya. Dan Bapak Ibu di sini kita melihat bahwa itu tadi ya, di tengah setelah semua persiapan yang dilakukan, sikap hati sudah benar ya, terkadang ada aja gitu ya hal-hal yang wah, membuat kita. Oke, Bapak Ibu, saya lagi yang mau bertanya, ini kita masih ada waktu, kita yang mau nanya-nanya mungkin, yang mau yang penasaran, pengen tahu bahkan mungkin kayak apa pelayanan GKI Ngagel, itu boleh loh, sambil tanya-tanya, sambil kita terus dengarkan cerita dari seorang Cindy gitu ya. Oke, sedikit-sedikit bergeser nih. Kalau tadi kan kita bisa tentang pelayanan gitu ya, tapi kalau untuk pertama kali ini dari tadi saya penasaran, pertama kali perform di depan umum itu mulai kapan tuh? Nggak harus di gereja deh. Pertama kali yang main biola itu serius di depan umum itu kapan? Masih ingat nggak? pertama kali di sekolah, di SD sama sahabatku Anet itu. Jadi waktu itu dia belum belajar biola. Nah, jadi dia yang ngiringin aku, dia pakai main piano. Dia udah jago banget waktu itu piano. Sementara aku yang masih ngok-ngok gitu. Terus eh ketika tampil, ya itu ya, karena emang pada dasarnya anaknya saya cuek gitu. Jadi ya seneng-seneng aja. Hore main biola gitu. Terus lihat orang senang, nah ini. Lihat orang senang dengan apa yang saya mainkan tuh jadi ikut seneng. Padahal sebenarnya kalau orang ketawa tuh belum tentu karena mainnya bagus gitu. Mungkin karena ih kok salah tapi anak ini pede gitu, atau ih kok ya kita nggak ngerti ya, atau mungkin memang karena permainannya. Tapi lihat orang senyum, lihat orang happy, lihat saya main biola tuh luar biasa. Sampai sekarang itu yang bikin saya bertahan juga gitu. Berarti memberkati dan kemudian malah terberkati lagi begitu ya. Itu yang dari tadi saya dari percakapan ini makin kenal seorang Cindy, dan satu hal yang makin saya kagumi adalah sikap ya, sikap sebagai seorang performer begitu maupun sebagai seorang hamba Tuhan, bahwa kalau boleh saya bahasakan niatnya itu tulus gitu ya. Niatnya tuh nggak macam-macam gitu ya, main orang seneng ya ikut seneng. Mungkin that simple begitu, tapi dari tadi juga yang muncul di hati saya, di pikiran saya, itulah yang namanya memberkati dan kemudian diberkati. Setuju nggak sih? Setuju. Emang kalau dibilang tulus ya puji Tuhan, karena ini kayak cinta pertama lah. Cinta pertama tuh kan pernah pudar, ini kayak saya sama Yes. biola. Oke. Em, lagu lagu rohani yang paling selalu bisa menyentuh Cindy ketika Cindy mainkan itu apa? And why? Wah, lagu ini ada di liturgi waktu saya nikah. Itu lagunya Seindah Siang. Oh ya, ya, ya. Kenapa? Kenapa itu spesial? Hmm, nah ini ngomongnya aja udah bikin baper. Karena kalau denger lagu, saya tuh selalu lihat satu paket. Jadi nggak cuma melodinya, liriknya, terus lirik setelahnya, lirik bait berikutnya itu whole package gitu. Ada satu lagu yang saya cuma suka bait satunya, bait duanya nggak begitu. Um, Sebenarnya nggak terbatas lagu rohani, tapi kalau dibandingkan dengan lagu lain, lagu Seindah Siang ini yang paling luar biasa. Karena pertama saya memang suka siang hari, jadi Ya, kalau teman-teman tuh mungkin lebih
tipe anak yang rajin, suka pagi hari, ada yang suka chill, suka malam hari. Saya tipe yang suka siang. Pokoknya kalau siang tuh on fire, nggak tahu kenapa. Pecinta siang hari. Nah, kan di lagu itu juga ada seindah siang gitu. Jadi, Iya. ya gitu. Terus lebih ke liriknya, melodinya itu apa ya? Itu bener-bener jawaban dari setiap pertanyaan saya gitu ketika saya menemui hal yang pahit dalam hidup gitu. Kalau boleh kita lihat ke belakang ya sampai selama ini, pagi hari itu bisa jadi gelap kalau habis hujan, atau bisa jadi gelap habis ada sesuatu di malam harinya. Dan malam hari itu kadang kayak maghrib, mulai maghrib lah, itu sudah bisa jadi itu masih terang kalau harinya panas banget. Tapi siang hari itu konsisten. Orang pasti akan tahu itu siang. Mau kayak gimana pun cuacanya gitu. Ya itu seperti janji Tuhan buat saya. Cara Mau Tuhan mengasihiku. ya janjinya ya dan amin. Ya kan? Saya dari lagu itu lirik yang paling selalu mengingatkan saya, cara Tuhan mengasihiku. Bener ya? Ya, Saya barusan kebayang begini ya. Kayaknya perlu nih suatu ketika dikasih-kasih ide nih buat saya. Saya juga kan tim lagu ya. Ya, seorang Cindy main biola, C. Febri nyanyi lagu itu. Gimana? nah That will be amazing, I guess. udah Gimana? jadi Sorry, agak putus-putus. itu sudah pernah. Jadi waktu C Febri nyanyi Oh, itu cara saya apa ya? Iya, saya kayak ingat ya. C. Febri yang nyanyi ya. iya That's so eh beautiful. nyanyinya soalnya keren banget. Iya, iya, betul-betul. Dan waktu itu kalau nggak salah, oh iya, itu acara apa kita ya? Kalau di pas latihan atau pas nyanyi C. Febri yang nangis itu ya? Kan C. Febri nangis tuh kalau nggak salah tuh waktu itu ya. Ya kita menangis mana enggak kayak gitu. Itu kayak perlu diulang itu momen itu tuh kayaknya ya. Tapi wow. Bapak Ibu, em, saya harap Bapak Ibu tadi menangkap dengan jelas filosofi yang diceritakan, yang disampaikan oleh em, oleh Cindy gitu ya tentang siang hari, konsistensi, dan itulah cara Tuhan, itulah Tuhan kita mengasihi kita. Iya, barusan Pak Rudi gabung lengkap sudah BNC di sini sekarang memang betul. Pak Rudi tadi diceritain loh Pak Rudi. Ya, ya tapi oke, kembali ke pembicaraan kita. Bapak Ibu luar biasa ya. Bagi Bapak Ibu mungkin yang saat ini lagi nggak apa-apa ya, saya kasih itu sebentar. Bagi Bapak Ibu mungkin yang saat ini lagi merasa mungkin akhir-akhir ini mungkin hidupnya berat gitu ya, kayak nggak ada harapan, itu Cindy barusan berbicara gitu ya. Cindy menyaksikan pada kita bahwa ya ingatlah siang hari gitu, kira-kira ya siang hari itu akan selalu konsisten, dia akan selalu terang, dan kasih Tuhan kita itu kayak gitu ya, kadang malam datang, kadang pagi itu nggak cerah tapi dingin bahkan mendung gitu ya, kita berasa mungkin sudah punya coba bangun harapan lagi, tapi ternyata ketika kita coba bangun harapan lagi, suasananya mendung, suasananya dingin gelap, tapi Cindy mengingatkan kita Tuhan mengasihi kita itu siang gitu, selalu terang, dia konsisten nggak berubah. Oh, wow, thank you so much, so Cindy. Oke, okay. Ko Rudi, wah saya baru join. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Tapi ini dari tadi Cindy luar biasa nih memberkati kita nih. Oke, bicara tentang harapan nih. Cindy kan sekarang sudah jadi bagian dari GKI Ngagel gitu ya. Melayani dengan begitu menjadi berkat. Harapannya nih dalam pelayanan di gereja kita kayak apa? Oke, harapan untuk pelayanan di gereja kita buat siapapun di sini yang nonton atau punya anak, saudara, sanak, teman, ayo pelayanan. Uh, bukan karena seberapa ahli kita dalam bermain musik atau bernyanyi, tapi ketika kita punya hati untuk melayani, itu Tuhan tidak mungkin tidak memberi ruang untuk kita pelayanan. Jadi, ayo pelayanan, bukan supaya hidup lebih mudah ya, karena
begitu kita memutuskan pelayanan, itu pasti, ini diingat tuh pasti ada cobaannya. Entah yang mau berangkat latihan, lapar, makan dulu ah. Atau aduh males nih pulang kerja gitu. Tapi kita pelayanan itu, ya ayolah kita serahkan hidup kita sama Tuhan. Ayo kita lakukan hal yang kita sukai, baik dalam bidang musik atau nyanyi, itu untuk Tuhan. Menjadi pengantar firman Tuhan atau menjadi pembantu pengantar firman Tuhan itu luar biasa loh. So, ayo pelayanan semuanya. Tuh, Bapak Ibu, lagi-lagi ya, kalau kalau kita entah kenapa beberapa kali saya live IG kayak gini sama para pelayan musik, hal yang sama Bapak Ibu mereka sampaikan. Ayolah pelayanan, nggak harus yang master pro atau gimana, enggak. Toh Cindy juga tadi pertama-tama cerita, dia juga kan nggak langsung hebat gitu ya. Ada sebuah up and down, ada sebuah perjalanan yang dia jalani begitu ya, hingga sampai pada pemahaman yang tadi itu tentang pelayanan, bahwa kita ini jadi pembantunya Tuhan mengantarkan firman-Nya Dia pada jemaat gitu ya. Selalu juga kita ingat bahwa kalau kita bicara pelayanan musik, Tuhan sangat menyukai musik gitu ya. Tuhan kita itu Tuhan yang sangat senang dengan nada begitu ya. Dan satu hal lagi insight dari sini malam hari ini, kita mulai dulu aja keinginan untuk melayani itu. Nanti Tuhan akan perlengkapi kita, Bapak Ibu. Nah, sekali lagi Bapak Ibu kalau masih nanya, masih ada waktu nih beberapa menit nih, nggak masalah Bapak Ibu. Cindy pun mungkin kalau masih ada cerita yang mau diceritakan, anything about pelayanan, about bermain biola, mungkin apapun lah, ada? Silakan, masih punya waktu kita nih. Oke, yuk yang mau nanya tentang main biola boleh, tentang main musik boleh. Kalau bisa dibilang sambil nunggu pertanyaan, hal tersulit dari bermain biola itu apa sih sebenarnya? Hal tersulit adalah menghasilkan suara yang enak, gitu. Oke. Apa yang mempengaruhi itu? Ini karena untuk menghasilkan suara ya di biola itu kan kita harus jari kiri itu harus tekan, terus jari kanan, tangan kanan itu harus menggesek pas di senar yang lagi di. Nah itu cukup kompleks sih. Itu karena kalau di piano kan apa yang kita tekan ya itu bunyi gitu. Bunyi, ya. Tapi kita tekan kalau nggak digesek atau geseknya pas ya nggak bunyi gitu. Dan ketika bunyi pun belum tentu enak lah loh gitu. Jadi itu yang bikin kompleks, makanya memang harus latihan terus, jangan malas latihan supaya jadi, kalau bisa, kayak sekarang, sorry, gimana? supaya bisa enak suaranya. Oke. Nah, ini pertanyaan dari Kosinto. Ini pertanyaan saya selanjutnya, benar. Siapa pemain biola favorit sih? Oh, Ada oke. Banyak pemain biola favorit aku itu namanya Agustin Hadelich. Nggak tahu ya bacanya apa, kayak ke Jerman-Jermanan gitu. Sebenarnya dulu waktu kecil, ini ganti-ganti ya. Favorit Cindy itu David Garrett karena cakep, tentunya. Yeah. Rambut gondrong, bertato main Gondrong, biola. bener. Gitu. Siapa sih yang nggak ngefans? Terus semakin serius main bola, Hilary Hahn. Tentu saja, karena ya dia main flawless banget gitu. Kalau kulit itu kayaknya dikasih skincare apa sih ini mainnya. Bagus banget, mulus. Nah, makin ini itu jadi suka pemain biola nggak cuman karena skillnya dalam bermain ya, tapi bagaimana dia membawa perasaannya dalam sebuah lagu. Jadi lagu yang sama kalau dimainkan oleh pemain biola yang berbeda, itu moodnya, nuansanya tuh pasti juga akan berbeda. Nah yang saya favoritkan si Agustin ini karena saya merasa cara dia membawakan perasaannya ke dalam lagu itu intensitasnya pas aja buat saya. Jadi dia intens di bagian yang menurut saya perlu intens dan dia light di bagian perlu light. Akhirnya kayaknya nyampe gitu moodnya, kemudian cerita dari lagu itu sendiri. Dan fun fact, saya pernah DM dia gitu dan dibales DM-nya sama
Tenang banget. Oke, 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 oke. Terus, em, masih ingat nggak lagu yang pertama kali di aransemen sendiri? Lagu yang pertama kali di aransemen sendiri, oh Jingle Bells tentu aja waktu main di gereja. Oke. Yang Kayak lagi? Oh, bukan kalau oke. di gereja yang karena kan Oh, yang pertama dulu. kali itu. Ya, ya. Hmm. Oke. Kosinto nanya lagi, bedanya main biola sama cello. Kalau cello lebih besar sih itu. Terus senarnya juga berbeda. Yang Mhm. membedakan cara mainnya sih mainnya pasti lebih mantep ya. Karena diameter senarnya itu lebih tebal, jadi pasti jari kita neken tuh perlu lebih kuat gitu dan jaraknya antar satu not ke not lain tuh pasti lebih besar daripada biola gitu. Maka dari itu kalau misalnya secara fisik kita besar dan bermain cello itu akan diuntungkan karena emang butuh kekuatan lebih gitu. Oke. Oke, muncul juga pertanyaan gini, sekarang Cindy sudah menikah gitu ya, sudah berkeluarga, puji Tuhan gitu ya. Gimana suami mendukung pelayanannya Cindy? Ya mendukung banget dia tuh. um, Memang kan kita bukan apa ya, bukan tipe pasangan yang suka umbar-umbar di sosmed atau ya Mhm. pamer kegiatan kami di sosmed, tapi tiap saya pelayanan, walaupun ini kan posisinya dia lagi dinas di luar kota, di Palangkaraya gitu. Nah, walaupun posisinya dia itu sedang di Surabaya dan waktunya di Surabaya itu singkat, tapi kalau memang itu jadwalnya saya pelayanan atau itu jadwalnya saya latihan gitu, dia selalu ya nggak apa-apa, bukan sampai yang loh ini kan jadwalnya aku di Surabaya, kenapa kamu pelayan? Ya, selalu dia support, terus nonton kayak gitu. Itu luar biasa sih. Nggak kebayang gimana jadinya kalau punya suami yang larang-larang main biola gitu. Apalagi karena pelayanan bermain biola sendiri sudah jadi kecintaan tadi ya begitu ya. Jadi sangat terberkati juga dengan kehadiran suami yang bisa mendukung pelayanannya Cindy begitu ya. Oke, lagu tersulit yang pernah dimainkan. Aduh, lagu tersulit itu lagunya eh, kalau secara kalau secara not sih kayaknya banyak yang lebih sulit ya. Kayak eh, konserto E minor tuh terkenal banget. Tapi kalau buat aku yang paling sulit itu ada namanya Romansa Andalusa, itu lagunya Sarasate. Memang aku tipe yang suka lagu romantis gitu. Nah, itu lagunya Gypsy, terus ada Mhm. romantis juga, dan susah banget membuat itu terdengar romantis. Karena kan kalau romantis tuh harus yang light, membuat kita seperti terbang di angkasa. Iya. Nah, tapi karena Love itu Love gitu ya. benar, karena notnya itu kalau dibilang kecambahnya tuh padet banget. Jadi kayaknya Mhm. mainnya tuh cenderung berat gitu. Nah, itu kita mesti latihan, mesti tahu tekniknya biar bisa membawakan lagu itu dengan ringan dan kerasa love-nya, kerasa romantiknya. Oke. Em, Sekarang bicara pesan lagi. Pesannya Cindy buat mungkin para orang tua atau mungkin ada mungkin beberapa yang sedang belajar main biola di sini mungkin mulai ngerasa pergumulannya susahnya main biola. Apa sih tips yang bisa Cindy kasih untuk mereka bisa tetap fight gitu belajar atau coba kasih yang terbaik? Oke, Em, setelah 2 tahun lah kira-kira belajar biola, kalau memang konsisten gitu, setelah 2 tahun tuh adalah masa yang sangat jenuh. Karena kita mesti Oh, belajar tanda tanda, kemudian main arpeggio, main yang itu aja. Dan memang akan kerasa bosen main belajar chord gitu. Tapi ingatlah jika di sini anak-anaknya atau yang lagi belajar biola punya idola seperti ya Hilary Hahn dan sebagainya. uh, Mereka itu memainkan lagu yang tadi dibilang bosen itu berjam-jam sehari gitu. Jadi ya practice makes perfect. Latihan nggak akan mengkhianati hasil. Kalau tips dari
saya yang penting konsisten. Biarpun dalam satu hari itu 10-15 menit, yang penting konsisten. Walaupun hari itu nggak pegang aja, mood itu akan datang kok. Percayalah. Tapi yang penting pegang dulu, ayo main dulu gitu. Berarti melatih diri untuk konsisten gitu ya, mulai coba lagi begitu ya. Oke. Em, Teman-temannya pesan-pesannya buat teman-teman di benci atau mungkin ada apresiasi atau apa yang mungkin perlu disampaikan saat ini ada semua nih kayaknya. Masih ada semua Oke, kayaknya nih. benceng. Oh, kok jadi harus sih? Jangan benceng. Lama nggak main bareng. Kangen latihan, terus latihan sampai tengah malam, terus diprotes sama satu pulang. Kalau udah pulang, uh, ini kita McD biasanya, McD, ayo McD gitu, bareng. Kangen sih, kangen juga main bareng. Terus ada hal-hal lucu terjadi gitu. Ya pesannya buat teman-teman BNC, nanti kalau kita sudah pelayanan lagi, ayo kita kasih yang lebih baik dari yang terbaik yang pernah kita kasih, karena ya kita bermain buat Tuhan dan buat jemaatnya. Oke. Ternyata masih muncul pertanyaan lagi, Cindy. Ah, Kalau punya anak, lebih suka diarahkan main biola atau main piano? gitu. Kalau punya anak, oh tentu saja piano ya, biar aku bisa sekalian main. Karena kan sekarang, ya, jadi ya piano aja gitu. Biar dia sekalian main, mamanya juga main. Kalau biola kan udah nanti akan datanglah minat itu. Karena setelah piano biasanya jadi berminat ke alat musik lain dan akan lebih mudah belajar alat musik yang lain. Itu. Jadi kalau pertama kali akan dikenalkan ya, lebih ke dikenalkan, bukan diarahkan, lebih ke dikenalkan sama piano. Gitu. Oke, Bapak Ibu luar biasa sekali. Saya pribadi sangat terberkati. Saya yakin Bapak Ibu juga bisa sangat terberkati kalau saya mau coba rekap sedikit ya dari awal pembicaraan bahwa pertama jatuh dan bangun itu pasti selalu ada gitu ya. Baik dalam kehidupan, kalau lebih spesifik malam ini di balik permainan seorang biola seorang Cindy Tupan, ada sebuah perjalanan Bapak Ibu. Tapi kalau tadi kita menyimak dari awal, perjalanan itu juga yang membentuk sebuah filosofi cara berpikir, sikap seorang Cindy dalam bermain biola, khususnya dalam pelayanan. Ya, bagi seorang Cindy Tupan, pelayanan musik, bermain musik, khususnya biola itu, pujian di balik gesekan biola itu adalah cara Cindy berkontribusi dalam pelayanan gitu ya untuk mengantarkan jemaat pada firman Tuhan gitu ya, membangun membangun sebuah atmosfer, mungkin membangun sebuah roh gitu ya untuk memahami firman Tuhan yang mau didengarkan, karena memang kalau kalau rohnya kita nggak siap untuk menerima firman Tuhan, memang ya mungkin akan sulit kita paham firman Tuhan itu. Nah di sini Cindy memberikan dirinya, teman-teman pemain musik di gereja, song leader, semuanya, semua pelayan di gereja memberikan diri mereka untuk membantu kita membangkitkan roh itu tadi gitu ya. Dan uh, bagi Cindy juga tadi ngajak kita ya, Bapak Ibu jemaat siapapun yang mungkin mau melayani, jangan ragu-ragu, nggak harus hebat gitu ya, mulailah dengan kemauan itu, karena tadi Cindy bilang Tuhan akan perlengkapi semuanya itu. Final statement mungkin, Cindy, ada lagi? Oke, final statement buat yang bermain musik, pernah bermain musik atau anaknya bermain musik, teruslah bermain musik karena itu akan membawamu pada hal yang baik. Jadi jangan berhenti, teruslah bermusik. Kalau bisa pelayanan. Thank you. Teruslah bermusik karena musik itu menghidupkan dan hidup itu adalah musik, dan kalau bisa pelayanan. Ya kan saya gabungin sama yang di awal tadi gitu ya. Thank you so much Cindy. Thank you so much. Jadi berkat ya buat kita semuanya, jadi berkat buat gereja kita, terus jadi berkat. Amin. Berdoa juga untuk suami ya, baik-baik aja di sana, selalu sehat gitu ya. Pas pulang ke sini aja ke gereja biar kita bisa kenalan gitu ya. Dan buat Bapak Ibu yang sudah bergabung, terima kasih banyak ya. Luar biasa, sangat indah malam ini Jumat. Semoga besok pada bisa istirahat weekend gitu ya. Selamat menikmati weekendnya kalau masih kerja.
Habis ini istirahat yang cukup, semangat buat kerja besok, dan jangan lupa hari Minggu kita ke gereja. Ada acara-acara lain juga yang disiapkan GKI Ngagel melalui berbagai platform online-nya. Bapak Ibu jangan lupa untuk terus join gitu ya. Dan kita terus berdoa untuk gereja kita terus berdoa untuk kota Surabaya, berdoa untuk negara, semuanya jauh lebih baik. Angka COVID mulai agak naik nih hari ini nih gitu ya. Jadi hati-hati, tetap jaga prokes gitu ya. Biar kita bisa ketemu di gereja dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sekali lagi thank you so much Cindy. Tuhan Thank you, memberkati Tom. semua pelayanan Cindy. Thank you ya. Bapak Ibu tadi kalau ada yang butuh konseling, butuh teman cerita, silakan DM Cindy. Apa itu alamat IG-nya tadi? Cindy Tupan. Cindy Tupan ya. Thank you so much. Tuhan memberkati. Selamat malam Bapak Ibu. Pamit ya. Thank you. Thank you. God bless you. Nah.